Terus perawatannya sih kalau dibilang mobilnya sehat normal, perawatan sih sama aja tuh. Sama aja kurang lebih. Cukup simpel, perawatannya cukup mudah. Dia nggak banyak ini itulah, Ya. nggak terlalu rewel. Nah, cuman ada beberapa kelemahan yang umum terjadi di 80% mobil ini tuh. Yang ke satu itu ECU, yang kedua itu power steering. Dia sudah pakai CVT, makanya kalau ada orang yang bilang kayaknya lebih irit Mirage daripada March, setuju. Karena mobil yang bertransmisi CVT itu pasti konsumsi BBM-nya lebih efisien daripada yang transmisi AT. Suzuki Splash. Ya, ini mobil yang famous banget di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya balik lagi di channel Bengkel Kafka Bogor. Setelah kurang lebih 2 minggu atau mungkin hampir 3 minggu lah, kita nggak upload video, kita nggak nge-share beberapa informasi terkait otomotif dan beberapa hal yang teman-teman pasti udah tunggu-tunggu. Ya, akhirnya hari ini kita bakalan ngobrol lagi sama Om Kamal, owner dari Bengkel Kafkanya langsung. Dan sesuai dengan request dari teman-teman yang kemarin komen di postingan Instagramnya kita, hari ini kita bakalan bahas city car under 100 juta untuk CC yang 1200. Jadi teman-teman yang sudah ngerasa punya budget itu, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa support terus video-videonya kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nah, teman-teman, gue bakalan langsung tanya-tanya sama Om Kamal, rekomendasi untuk city car harga di bawah 100 juta yang bisa kalian pilih, khususnya yang CC-nya 1200. Apa aja versinya Om Kamal dan kenapa pertimbangannya harus milih unit-unit tersebut? Teman-teman, jangan lupa tonton terus ya. Gue bakalan langsung todong ke Om Kamalnya beberapa mobil yang bisa jadi rekomendasinya kalian harga di bawah 100 juta untuk city car 1200 cc. Ya, 1200 cc jadi lebih dikerucutkan lagi daripada city car aja di bawah 100 kan pasti banyak banget nih. Ada beberapa dari yang 1000 cc, 1200, 1300 sampai 1500 gitu kan banyak ya. Jadi kita kerucutkan aja biar nggak terlalu panjang juga penjelasannya. Ini gua kerucutin karena request yang komen di Instagram kita itu yang 1200 cc non LCGC. Betul, ini gue bukannya menyudutkan LCGC ya, cuman emang requestnya non LCGC. Jadi nanti LCGC tidak gue masukkan di rekomendasi yang akan gue sampaikan. Karena sebenarnya untuk beberapa mobil LCGC juga udah kita bahas di video sebelumnya ya, Mal ya. Nanti kita bisa dicek atau teman-teman bisa tonton di video yang ini nih. Silahkan lanjut Mal buat yang non LCGC-nya. Dari yang untuk non LCGC yang 1200 cc itu yang paling dan selalu gue sarankan itu Nissan March dari Nissan-nya. Bukan karena gue pakai mobil Nissan ya, tapi memang Nissan March itu pilihannya lumayan mencakup kebutuhan kita tuh. 1200 cc, BBM-nya irit, udah paling irit. Perawatannya mudah, spare part-nya pun banyak aftermarket, jadi masih terjangkau harganya. Dia nggak banyak kelemahan. Terus cabinnya masih cukup luas, modelnya masih enak dilihat. Jadi kalau orang yang nanya tahunnya agak muda, budgetnya di bawah 100, pasti gue nyaraninnya ke Nissan March. Selalu tuh Nissan March, walaupun kelemahan dia 3 silinder otomatis agak geter-geter gitu kan. Tapi kalau lu mengesampingkan geternya, lu lebih ngelihat ke fungsi kendaraan, Nissan March tuh udah pilihan paling oke kalau menurut gua. Ya, oke banget. Ya, cabinnya luas, bagasinya juga cukup luas dengan dimensi mobil yang cukup kecil. Apalagi untuk ibu-ibu yang buat antar jemput anaknya sekolah, dia ada 2 tipe transmisi, ada yang manual, ada yang matic. Bahkan sebenarnya Nissan March ini ada yang 1500 cc tuh. Mesinnya sama dengan Nissan Grand Livina gitu, tapi unitnya memang agak jarang. Nah, kita di sini bahasnya yang 1200 aja ya. Karena memang requestnya yang 1200 tadi kan ya. Jadi
si Nissan March ini Matic-nya pun dia masih AT konvensional, bukan CVT, jadi masih cenderung orang kan banyak yang aduh ngeri kalau CVT gitu kan. Nah, ini tuh masih AT itu masih kuat banget gitu. Kalau ada yang nanya 3 silinder dipakai nanjak kuat nggak? Kuat, gue jamin. Kuat banget sekalipun penumpangnya 5 dewasa, lu ajak nanjak-nanjak ke daerah puncak gitu, dia masih cukup oke lah. Mungkin kalau tanjakannya terlalu ekstrim ya dibantu dengan matiin AC. Tapi dia masih kuat nanjak gitu. Dan dia nggak ngempos-ngempos seperti Nissan Grand Livina tuh. Dia nggak ada ngempos-ngempos gitu. Kalau kayak kita compare-nya ke Honda Brio aja. Honda Brio yang LCGC ya, yang Satya. Itu masih ada ngemposnya kalau Honda Brio. Di momen-momen tertentu saat kita mau jalan dia ada ngemposnya. Tapi kalau sejauh pengalaman gue si Nissan March ini nggak ada. Nah, ngomongin tentang ngemposnya di mesin Nissan Grand Livina tadi, atau mungkin di Brio juga pernah sempat ada kejadian juga. Sebenarnya untuk kategori di Nissan March atau di Nissan Grand Livina lah misalkan, ngemposnya itu karena memang karakteristik si mesinnya Grand Livina sendiri atau memang ada problem di salah satu komponen di mesinnya, Mas? Gua juga jujur belum pernah riset secara mendalam sih untuk masalah itu ya, Tot ya. Cuman kalau gua tebak-tebak lah, anggaplah gua tebak-tebak ya, karena gua jujur gua nggak ada riset apapun, gua tebak-tebak kayaknya pemasukan angin dengan bensin itu nggak sinkron tuh. Oh iya. Memang itu umum terjadi di mobil-mobil yang konsumsi BBM-nya tuh irit banget ya. Jadi di saat kita mau akselerasi misalnya kayak tanjakan gitu ya, angin yang masuknya banyak, bensinnya cuma sedikit. Makanya dia ngempos. Semakin kita injak gasnya semakin ngempos. Jadi menanganinya kalau seperti itu ya angkat gasnya, diinjaknya sedikit aja. Walaupun secara ilmiahnya di permesinan mungkin bisa jadi ada salahnya, ada benernya, tapi paling tidak itu sudah cukup mewakili logiknya kita gitu. Ya, dengan suplai udara yang terlalu banyak tapi suplai bensin yang sedikit, supaya konsumsi bahan bakarnya memang karena untuk yang 1200 itu sudah terkenal iritnya gitu. Jadi apa namanya sangat wajar kalau misalkan ada ngempos-ngemposnya gitu. Cuman ini di Nissan March justru malah nggak ada gitu, cenderung enggak kalau menurut gua, karena experience gua pribadi ya, karena dulu juga almarhum Helmi pernah pakai Nissan March, jadi otomatis gua sering pakai juga kan. Nah, di Bogor kan jalanannya banyak tanjakan gitu, banyak turunan, jalan datar juga ada. Gue cobain sih sejauh gua make, kayaknya gue nggak ada keluhan di ngempos seperti di Grand Livina atau di Brio. Lu dulu juga sempat punya kan Brio. Segitu manual punya Gatot dulu, tapi tetap masih ada ngemposnya, dan gue pernah pakai. Makanya gue bisa ngomong gitu. Gue pernah pakai punya lu kan. Pas mau keluar komplek, loh kok digas tuh gini gitu, ngempos gitu. Oh, ternyata memang seperti Grand Livina isunya gitu. Betul. Untuk di mesin kalau ada getar ya karena memang dia 3 silinder. 3 silinder, betul. Karena umumnya mobil 3 silinder kan dia piston sama kruk asnya kan nggak balance dua-dua ya. Jadi ada 2 yang naik, 1 yang turun, atau dia seperti ini posisinya ya. Gua kurang tahu juga tuh. Pokoknya dia nggak balance seperti 4 silinder. 4 silinder umumnya, betul. Terus untuk harga-harga spare part juga relatif masih kejangkau. Terjangkau banget kalau banyak banget aftermarketnya. Malah gua sendiri di sini kita malah jarang pakai yang ori kan. Kita lebih banyak pakai part-part aftermarket gitu. Kecuali kayak misalnya sensor yang sensor itu agak sensitif, baru kita cari yang original. Tapi kalau kayak hardware kayak engine mounting, kampas rem, kaki-kaki, kita banyak pakainya yang aftermarket gitu, dan harganya tuh masih sangat terjangkau lah. Nah, untuk sensor sendiri yang paling vital kalau menurut lo di Nissan March, dia harus pakai yang ori nih. Ngomongin si sensornya ini, kalau menurut lo di sensor apa di Nissan March? Kalau di Nissan March mungkin seperti sensor CMP, sensor CKP. Nah, oksigen sensor aja itu kan sensitif banget tuh. Gue pernah masukin oksigen sensor aftermarket ke March dan aman. Aman ya? Aman. Sampai sekarang juga belum ada komplainan atau nggak ada. Ya masih yang hitungan di bawah 1 juta sih. Kalau harga di bawah 1 juta sih fix itu nggak mungkin original.
Karena harga-harga oksigen sensor pabrikan manapun kayak untuk Avanza aja 1, sekian Iya, kan. di bengkel Apalagi resmi, Nissan gitu. di bengkel resmi Iya. kan. Apalagi Nissan Iya, kan, Nissan, Honda, Mitsubishi iya, apalagi gitu kan. Jadi gua waktu itu pakai yang harga ratusan ribu, kebetulan si ownernya bawa sendiri spare partnya. Nih Om tolong pasangin, oke gue pasangin, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa Oke. gitu, aman. Dan untuk sensor-sensor yang tadi lo sebutin itu CKP, CMP kayak gitu juga nggak yang semerta-merta gampang rusak atau Enggak, nggak ya, itu Mal, ya? umurnya lama banget. Lama Biasanya banget ya. dia rusak kalau kayak mungkin eksiden, kecelakaan, kena Iya. benturan keras dia patah, atau ada short electrical, Iya. masang aki kebalik Betul. lah, atau ada kabel beradu. Nah itu dia baru rusak. Tapi kalau kayak faktor usia sampai hari ini, gue belum nemu sih kalau Nissan March. Di Nissan Livina aja itu jarang banget case-nya. Jarang banget. Oke. Nissan March 1200 cc, ada 2 jenis transmisi, ada manual dan ada Matic. Bodi yang sangat compact. Ya. 3 silinder, BBM konsumsinya 1 banding banyak banget. super irit gitu ya. Irit banget. Buat dalam kota sangat recommended. Terus buat ibu-ibu yang antar jemput anak sekolah juga sangat enak banget. Betul. Luar kota juga sebenarnya oke tuh. Cuman ya pasti orang kan limbung. Nah, dia nggak ngelihat mobil itu sebagaimana diciptakannya. Betul, kalau dia melihat mobil itu sebagaimana diciptakannya, walaupun limbung pun dia akan memaklumi. Ya. Karena mobil dengan cc kecil, dengan badan yang sangat ringan, lu pacu lari 120 di jalan tol Trans Jawa yang bumpy, ya pasti limbung lah. Pasti nggak mungkin enggak gitu. Walaupun isinya penuh ya. Isinya penuh, tetap aja pasti kerasa limbungnya. Jadi kalau lu sekedar berkendara di kecepatan 80 sampai 100 masih cukup nyaman kok. Oke. Walaupun lu keluar kota kayak misalnya untuk mudik lebaran ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur sekalipun. Dan masih banyak kok kemarin. Banyak banget. Kita lihat waktu zaman banyak banget. Orang pada mudik. Dan pastinya lu lebih mahal bayar tol daripada isi bensin. Iya benar. Benar banget pasti itu gue jamin. Benar banget. Lebih mahal bayar tol daripada beli bensin gitu. Yang teman-teman pecinta Nissan March boleh testimoninya kasih di kolom komentar ya, Mal, pengalamannya apa selama pakai Nissan March itu. Betul. Terus boleh sharing juga pemakaian bahan bakarnya kayak gimana. Betul nggak apa yang kita tadi omongin bahwa 1 banding banyaknya itu benar-benar ada di Nissan March atau tidak gitu, Mal, ya. Oke, itu dia Nissan March, teman-teman, bisa jadi rekomendasi yang paling top mungkin ya. Kalau gue bilang di andalan gue sih itu jujur aja andalan gue dengan harga di bawah 100 juta, anggaplah 80-an, tahunnya 2013 atau 2014 itu kan worth it banget lah tuh. Karena untuk sebagian orang tahun itu penting dan gue nggak bisa memaksakan idealisme gue kalau gue lebih pilih mobil Anu yang tahunnya lebih tua daripada mobil Anu yang tahunnya lebih muda. Kalau gue nggak bisa memaksakan idealisme gue. Jadi ini pilihan untuk orang umum aja. Betul. Itu teman-teman, kita bakalan lanjut lagi di rekomendasi yang kedua, pilihan dari Om Kamal untuk city car harga di bawah 100 juta. Khusus 1200 cc non LCGC. Nah, untuk yang keduanya ini dari pabrikan Mitsubishi, Mitsubishi Mirage. Ada Mitsubishi Mirage. Mitsubishi Mirage. Ya, kalau kita compare dengan si Nissan March ini sebenarnya dari dimensi badannya tuh mirip-mirip banget. Mirip. Kabinnya luasnya juga hampir sama. Terus cara merawatnya pun sama. Nah, cuma perbedaan si Mitsubishi Mirage ini dia Matic. Kalau yang transmisi Matic CVT itu. Ada CVT ya. Dia sudah pakai CVT. Makanya kalau ada orang yang bilang kayaknya lebih irit Mirage daripada March. Setuju. Karena mobil yang bertransmisi CVT itu pasti konsumsi BBM-nya lebih efisien daripada yang transmisi AT. Makanya mobil-mobil sekarang transmisinya cenderung pakai CVT semua kan karena pabrikan cari efisiensi bahan bakar. Betul. Ya kan, bukan cari performa, mereka cari efisiensi bahan bakar untuk mengunggulkan produknya gitu karena kan. Marketnya memang pengennya cari yang irit, betul. Gitu. Makanya jadi salah juga mereka pilih CVT. Tapi kalau untuk spare part dan lain-lainnya, kalau gue lihat di toko online ya Tot ya, gue perhatiin sekarang udah mulai makin banyak Tot spare part Mitsubishi Mirage yang aftermarket. Karena kalau original ya seperti kita tahu semua Mitsubishi itu mahal spare partnya karena memang kualitasnya bagus. Gitu. Tapi
makin ke sini ya, jangankan bicara yang terlalu ke belakang, terlalu jauh. 3 tahun ke belakang aja, gue megang Mitsubishi Mirage, itu masih jarang tuh spare part aftermarketnya. Ya. Tapi anggaplah tahun 2025 kemarin kita cari-cari tuh udah banyak banget. Iya. Dari sektor kaki-kakinya, terus kayak pengapian yang sering rusak, wheel, busi, filter udara, itu kayak filter oli itu banyak banget yang aftermarketnya. Jadi kalau barang-barang aftermarket itu cenderung ya harganya, lu mau pabrikan manapun harganya pasti tipis-tipis. Ya. Gak mungkin harganya yang signifikan jauh. Ya. Pasti harganya bedanya sedikit-sedikit dan itu affordable, terjangkau banget. Itu. Untuk mesinnya sendiri, dia berapa silinder, Bang? Dia 3 silinder juga 3 sama, silinder makanya ya getar-getar nikmat juga sama gitu. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih, jadi kalau kita compare-nya Mitsubishi Mirage sama Nissan March, ini kita ngompernya secara garis besar aja ya, tentunya bukan secara detail ya. Kalau secara garis besar tuh jadi kayak Ayla sama Agya lah. Oh, iya. Ini secara garis besar ya, gue disclaimer sekali lagi secara garis besar. Jadi dari sensasi berkendara, rasa getar-getarnya, bising di kabinnya, terus konsumsi bahan bakar itu mirip-mirip banget. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip banget. Kita cara perawatannya juga sama. Gitu. Ya, cuman kalau mau beli Mitsubishi Mirage agak sedikit lebih teliti untuk ngecek kalau ngambil yang tipe Matic ya. Sedikit lebih teliti untuk ngecek tipe transmisinya, CVT-nya itu kondisinya seperti apa gitu. Wajib dites jalan kalau misalkan teman-teman wajib banget lagi hunting mobil yang transmisinya Matic, wajib dites. Kalau misalkan bisa dites ke arah tol lebih baik gitu ya. Lebih baik, minimal lu coba di kecepatan 100 lah. Ya, gitu. Jadi kalau ada rusak pasti kerasa. Iya. Pasti kerasa. Nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa, cari calon atau cari penjual yang memang enak diajakin komunikasinya, ya enak diajakin negosiasinya. Misalkan teman-teman mau nyobain ngetes tapi sampai masuk tol, yang ngejualnya ngebolehin ditemenin sama dia, itu akan lebih worth it buat teman-teman bisa nentuin bahwa mobil ini bagus apa enggak gitu kondisinya kan. Gitu. Dari ciri fisik kita hanya bisa lihat di stick oli Matic-nya mungkin ya. Paling dari itu aja. Nah, sama rembes-rembes di gearbox mungkin gitu. Nah, kalau untuk pengecekan mandiri mobil, gue udah bikin videonya, prinsip percobaannya mobil gue sendiri, nanti kita sematkan linknya. Lo bisa lihat cara ngecek mobil secara mandiri, caranya gimana itu udah gue jelasin lumayan detail di situ. Nah, jadi kalau udah menurut gue untuk Mitsubishi Mirage itu ya kurang lebih seperti itu, tapi gue banyak nanya sama orang, bisa dibilang dari 20 orang yang gua tanya, mungkin hanya 2 yang tertarik karena mereka kurang suka modelnya. Iya. Dia jadi kalau menurut mata gua, modelnya kurang menarik. Kalau Nissan March kan modelnya enak ya dilihatnya ya. Kalau si Mirage ini hanya dari segi model sih kurang menarik. Tapi dari segi durability dan lain-lainnya Mitsubishi nggak usah diraguin lagi. Betul. Yang penting satu catatan gua, CVT-nya yang bagus. Iya. Kalau ngambil yang transmisinya Matic, kalau yang manual sih bebas lah. Betul. Spare part juga sudah mulai banyak tersedia untuk part-part yang aftermarket ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalkan mau ngambil Mitsubishi Mirage. Betul. Itu kisaran tahun berapa, Mah? Mirage kurang lebih sama. March ya, kurang lebih sama karena dia kan kompetitor tuh berdua tuh. Sekitar 2013-14an ya, mungkin sekitar tahun segitu. Lu bisa cek sendiri di marketplace dengan pakai filter, budgetnya 90 juta misalnya, lu ketik Mitsubishi Mirage, nanti kan akan keluar pilihan. Ya. Gitu. Yang mau minta tolong Om Kamal buat ngecekin mobilnya, untuk saat ini kita belum bisa keluar dulu. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke bengkel ya, boleh. Kalau nanti bisa langsung hubungi Om Kamal di Instagram atau di nomor WhatsApp yang selalu gue cantumin di video-videonya kita. Oke, itu untuk Mitsubishi Mirage. Rekomendasi yang kedua, mobil non LCGC city car di bawah 100 juta yang 1200 cc. Betul. Nah, untuk yang ketiga ini ada Suzuki Splash. Suzuki Splash. Ya, ini mobil yang famous banget di India. Bahkan kalau nggak salah di India ada tipe dieselnya tuh. Nah, di India semua mobil diesel, Swift diesel, terus Suzuki Karimun wagon diesel di India itu. Di India. Karena memang kalau nggak salah untuk Suzuki Splash ini udah mulai perakitan India atau
manufakturnya di India, gue nggak tahu, pokoknya kebanyakan India. Oh, Si iya, Suzuki iya, ini iya. yang generasinya Splash ini. Nah, Mhm, Suzuki Splash ini mungkin tahunnya juga kurang lebih sama, sekitar tahun mhm. 2012, 12, betul. 2013. Dia ada dua tipe transmisi, manual dan matic. Ya, Maticnya pun AT, masih konvensional masih gitu ya. konvensional. Nah, cuma plusnya dia udah 4 silinder tuh. Nah, Jadi udah nggak ada geter-geter geter-geter, syahdu, betul, itu betul, udah betul, nggak betul, ada. betul. Kalau misalkan ada kejadian geter-geter di mesinnya Suzuki Splash, berarti ada sesuatu Engine yang mounting biasanya. Tapi kalau rusak gitu ya. aslinya dia nggak geter tuh. Oke, karena Dia memang nggak sudah 4 geter. silinder ya. Cuman kebetulan gua belum nyobain saat barunya, jadi Hmm. experience saat mobil itu masih baru, gua nggak Ya, tahu. iya, betul, Gua betul. belum nyoba waktu itu, pas Mhm, kondisi barunya gua belum mhm, nyoba ya. mhm. Jadi si Suzuki Splash ini 4 silinder, 1200 cc, dua tipe transmisi, terus kabin cukup menyenangkan, Oke. walaupun dia standar, Mhm. tapi fun to drive lah, cukup Ya, menyenangkan. Jadi kayak kita bawa Swift versi agak kecilnya, ya. mirip-mirip, handlingnya hampir mirip Mhm. juga. Cuman dia bagasinya agak sempit tuh, sama Betul. row keduanya Mhm. juga agak sempit. Iya. Jadi kayaknya ini memang mobil ibu-ibu buat antar anak sekolah kayaknya ya, Mhm. bukan buat Yang mobil nggak perlu keluarga ya. bawa barang-barang banyak Iya, gitu ya. jadi kalau gue perhatiin bagasinya agak sempit, tapi cabin depan nih untuk penumpang yang duduk di depan dengan supir itu nyaman. Hmm. Posisi duduknya tuh enak, Ya. terus nggak sempit. Kalau yang biasa pakai Suzuki pasti udah langsung bisa bayangin Mm-mm. eh driving experience untuk di Suzuki Splash ini kayak gimana? Karena kurang lebih hampir sama seperti yang tadi Kamal bilang, kayak kita pakai Swift Suzuki tapi Swift versi versi lebih mini ya. kecilnya. Jadi kakunya agak sedikit Iya, ada gitu ya malah ya betul. daripada untuk merek-merek yang sebelumnya tadi kita Iya, sebutin Mirage sama Nissan March gitu. Tapi itu tidak menghilangkan esensi fun to drive-nya, terus akselerasinya juga tetap masih enak gitu masih ya enak dalam kota banget, ya. bodinya compact banget. Jadi kalau kayak buat manuver di dalam kota tuh sut 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 enak Itu betul lah gitu. banget. Kalau ke mall cari parkiran juga nggak Hmm. repot karena dia Hmm. bodinya kecil gitu Hmm. kan. Masuk gang-gang sempit juga dia tidak terlalu Ya, lebar. Spionnya cukup besar untuk mobil yang sekecil itu. Jadi vision apa kita ngelihat ke belakang tuh cukup luas lah ya, ya. tampilannya gitu. Dari kaca tengah juga kita ngelihat ke belakang visibilitasnya cukup oke Oke, juga. betul, betul, betul. Nah, uh, yang paling krusial kalau untuk di Suzuki ini, kalau menurut lo sendiri apa mal di Suzuki Splash Yang mal? paling krusial sih hampir nggak ada ya Tot, karena dia masih umum-umum aja. Hmm. Kelemahannya juga semuanya hampir faktor usia, Oke. dan banyak Suzuki Splash itu yang mengalami kerusakan ECU Tot. Oh ya? Ya, banyak yang mengalami, tapi sekali lu rusak, lu servis ya udah normal lagi. Dan ciri-ciri ECU rusak itu lu kontak cek engine nggak nyala, cek engine-nya Pada saat mati. pertama kali kontak nggak nyala gitu Nggak ya? nyala, mobil pun nggak akan bisa Oh, ya, nyala ya, 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 gitu. ya, ya. Tapi itu pun nggak semua splash terjadi, Hmm. tapi gue pribadi di bengkel ini sudah beberapa kali mengalami seperti itu gitu. Jadi Hmm. orang dengan keluhannya begini 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 begini, gue tanya teman-teman gue yang ngerti dengan ECU, mereka jawab itu mah ECU-nya bang Hmm. masalah. Hmm. Oke, akhirnya gue bilang sama pemilik, kalau mobilnya sulit untuk dibawa ke sini, bawa aja dulu ECU-nya, Ya, di servis ECU-nya, dipasang lagi, selesai oke ya. gitu. Jadi masih sangat apa amat bisa di handle gitu ya Bisa banget, sebenarnya bisa ya. banget. Dan spare part Hmm. juga balik lagi, karena pasti pertanyaannya spare partnya bagaimana. Hmm. Kalau lu pakai spare part original, ya khasnya Suzuki itu sama seperti Mitsubishi dan Nissan, sama juga seperti Honda, mahal banget. Ya. Tapi aftermarketnya masih sangat terjangkau. Oke. Suzuki Splash kisaran tahunnya juga kurang lebih hampir sama kayak 2012, Mirage 2003, sama ya tahunnya Nissan mirip-mirip March semua, ya. hampir semua. Karena Nanti yang bakal gue sebutin semua ini mobil tahunnya hampir sama semua. di tahun itu lagi booming-boomingnya city car Mm-mm. dengan spesifikasi yang layak dan fun to drive tadi. Iya, Terus harga juga yang nggak terlalu gede gitu enggak, ya. iya. Jadi Sangat memang dia dijangkau waktu harganya itu. harga mainnya di middle low. Tuh. Betul. Kalau kayak Toyota Yaris, Honda Jazz, Uh, Suzuki Swift itu kan middle-nya mediumnya middle high betul, gitu betul, betul. kan. Ini middle-nya middle low. Nah, itu dia Jadi dia makanya memang mainnya di bawah. Nah, di bawahnya lagi ya yang kelasnya 1000 cc-an nih. ya. Yang kayak Karimun Wagon, terus Uh, yang sejenis yang seperti itu. Oke. Nanti kita bahas di lain kesempatan aja kalau yang 1000 cc-nya ya. Makanya kurang lebih tahunnya hampir sama. Setiap pabrikan waktu itu juga nggak pengen ketinggalan marketnya gitu Ya, ya, Mal ya. jadi Jadi setiap pabrikan akhirnya masing-masing ada yang ngeluarin produknya memulai, itu gitu. ada yang meneruskan, ada yang memulai Ya. gitu. Itu dari Mitsubishi-nya, ada Mitsubishi Mirage teman-teman. Silahkan kalau misalkan memang yang mau
atau fanatik sama Mitsubishi, ya boleh-boleh aja, silahkan gitu, bisa jadi Iya. salah satu opsi untuk budget kalian di bawah 100 juta, city car 1200 cc non LCGC. Ya, jadi kita lanjut lagi ke pabrikan yang berikutnya. Pabrikan Ada merek apa? berikutnya ini ada dari opa-opa Korea. Oke, ini mobil Korea ya. Mobil Korea, dan sebenarnya gue nggak terlalu, sekarang untuk saat ini ya gue nggak terlalu banyak merekomendasikan mobil-mobil ini. Ini ada dari Kia-nya, ada Kia Picanto, all new Picanto, sama dari Hyundai-nya ada Hyundai Grand i10. Oh ya. Sekali lagi gue disclaimer, gue bukan mendiskreditkan satu produk, gue bukan mendiskreditkan satu brand, cuman gue melindungi orang-orang awam dari ketidaktahuannya, Tot. Ya. Karena kan, ya lu boleh tanya sama pengguna-pengguna mobil Korea, gimana kalau mereka lagi cari spare part. Apakah semudah nyari spare part mobil Jepang? Kan tidak. Terutama yang sensor-sensor ya, malah ya, minta ampun betul. Itu. Jadi gue bukannya menjelekkan atau menjatuhkan mobil ini, tapi gue lebih ke menghindari untuk orang-orang yang baru mau pertama kali beli mobil tuh. Jadi lu baru pertama kali beli mobil, lu main aman aja dulu. Betul. Sampai lu biasa, lu bisa, lu udah menguasai cara ngerawat mobil seperti apa. Selanjutnya lu mau beli mobil apapun silahkan. Ya. Jadi gitu. Nah, dua mobil ini Kia Picanto dan Hyundai Grand i10. 1200 cc, kalau nggak salah 1200 ya? Apa 1100 sih? Gue lupa. 1200 ya. Anggaplah segitu cc-nya ya, gue lupa. Tahunnya juga sama, dimulainya di tahun 2012-an. Untuk all new Picanto, Grand i10-nya juga sama di tahun 2012 sampai 2013. Kabinnya sempit banget. Drivernya sempit, passengernya sempit, bagasinya apalagi gitu kan. Terus perawatannya sih kalau dibilang mobilnya sehat normal, perawatan sih sama aja tuh. Sama aja kurang lebih. Cukup simpel, perawatannya cukup mudah. Dia nggak banyak ini itulah, nggak terlalu rewel. Nah, cuman ada beberapa kelemahan yang umum terjadi di 80% mobil ini tuh. Yang ke satu itu ECU, yang kedua itu power steering. Itu sering banget. Power steering itu bisa dari motornya, bisa dari modulnya. Kalau rack-nya sih wajar lah bantingan ya, kaki-kaki hampir semua mobil berpenggerak roda depan seperti itu. Tapi kalau ini khusus untuk dua ini nih, kita sendiri di sini kan sering banget ngalamin ya. Yang manual, yang matic, ECU-nya lah bermasalah, terus nanti pasti belok-belokin. Belok ke sini enteng, belok ke sini berat. Kadang beloknya tersendal-sendal gitu kan. Nah, itu kan udah gejala-gejala dari power steering-nya. Mungkin pabrikan memang menentukan waktu pakai atau umur pakai dari si spare part tersebut. Di saat udah ada gejala seperti ini harus diganti. Cuman kan rasanya kalau gua nggak menyampaikan kayak nggak fair aja gitu. Nanti takutnya orang awam yang nggak ngerti apa-apa beli kondisi masih bagus, 3 bulan dipakai ECU-nya kena, EPS-nya kena atau apa kan kasihan juga gitu. Kalau mereka nggak ada knowledge, nggak ada pengetahuan untuk prepare untuk kedepannya. Gitu. Gak ada ancang-ancang gitu. Gak ada ancang-ancang. Kalau misalnya setidaknya mereka udah pernah dengar, setidaknya mereka prepare lah. Jadi di saat kena itu mereka tidak merasa tidak kaget. Yang kedua tidak merasa dibohongi juga oleh bengkel. Nah nanti ujung-ujungnya bengkel-bengkel juga yang kena. Oh saya baru beli mobil 3 bulan ini udah kena ECU-nya, udah kena motor power steering-nya atau apa. Kan nggak enak gitu. Ini biar bengkel ngada-ngada nih gitu. Iya, masa ECU rusak gitu kan kalau orang awam kan gitu. Jadi setidaknya kita sampaikan dulu gitu. Kalau konsumsi bahan bakarnya cukup irit. Walaupun tidak seirit Nissan March. Kalau menurut gua ya, tidak seirit Nissan March, tidak seirit Mitsubishi Mirage. Masih tetap lebih irit Nissan March kalau kita bicara kondisi mobil semuanya sehat. Gitu. Tapi interiornya tuh enak banget dilihatnya tuh. Jadi plus minus ya. Jadi ini plus minus. Terus tampilan mukanya juga lucu gitu buat mobil kecil tuh. Jadi desainnya tuh bagus banget. Kalau kita bicara mobil bener-bener baru keluar dari dealer kan standar ting-ting dong, nggak diganti velg lah, nggak diganti interior. Nah kalau kita compare tuh Nissan March, Mirage sama Picanto lah, anggap 3 nih, sama Splash. Paling menarik tuh Picanto tuh. Iya betul. Visual ya. Menarik banget, desain bodi luar, keren desain banget. Bodi luar. Iya. Desain bodi luar. Speedometernya juga, wih, adem gitu, mata ngeliat tuh nggak sepet gitu. Perpaduan warnanya bagus, joknya juga fabric warna hitam, ada aksen garis-garisnya tuh berkesannya tuh kayaknya mewah gitu. Padahal itu biasa aja gitu, tapi kesannya tuh jadi mewah. Makanya kalau misalkan buat teman-teman yang notabene memang blank sama sekali tentang knowledge-nya si mobil-mobil yang tadi kita sebutin, Mal. Gua asumsikan gini. Ini mobil dijajarin
Nissan March, Mitsubishi Mirage, Suzuki Splash, terus Kia Picanto sama Hyundai Grand i10 tanpa tahu daleman luar kelebihan dan kekurangannya, cukup hanya ngelihat desain bodi luar dan ngelihat desain interiornya. Gue hampir yakin pasti rata-rata orang pada milihnya ke Grand i10 kalau nggak ke Picanto. Gue yakin 90% gitu. orang pasti akan pilih. Karena memang cakep. Iya. Sebegitu cakepnya gitu. Menarik. Makanya penampilannya tuh sangat-sangat menarik. Penampilannya sangat-sangat menarik. Makanya di video kali ini gue minta saran dari Kamal sendiri biar teman-teman juga terbuka nih, pikir wawasannya gitu ya, supaya knowledge-nya juga teman-teman nambah juga, sehingga kalau misalkan mau nentuin pilihan untuk di city car dengan budget yang di bawah 100 juta tadi, nggak salah pilih lagi gitu kan Mal ya. Tapi tidak mengurangi rasa sukanya kalian kalau memang saat ini lagi pengen beli Kia Picanto dan Hyundai Grand i10 ya. Yang penting teman-teman sudah tahu konsekuensinya checklist aja gitu. Sudah checklist aja yang tadi disebutin sama Kamal, dia ada kelemahan di ECU, ada kelemahan di IPS-nya untuk unit-unit yang sudah kurang lebih berarti 14 tahun kali ya. Kurang lebih usianya segitu. Ya, 13 sampai 14 tahunan itu deh. Nah, sensor-sensornya sendiri, sensor-sensor biasanya kalau di Kia sama Hyundai yang paling sering rusak itu sensor CKP. CKP malah. Ya, sensor CKP. Kalau CMP-nya malah cenderung agak jarang, Tet. Dan sensor CKP-nya pun sebenarnya harganya nggak terlalu mahal. Tapi tetap butuhnya yang ori dia kalau nggak salah, nggak sih? Iya. Dan yang orinya pun nggak terlalu mahal. Iya. Masih under 1 juta harganya. Jadi masih terjangkau lah. Masih bisa kita beli online atau gimana, Mal? Kalau bisa beli online. Masih bisa ya? Masih bisa. Ada beberapa toko spesialis Kia Hyundai itu kan yang memang dia ada tokonya, tapi dia buka juga toko online-nya juga. Gitu. Iya. Kalau kalian yang domisilinya Jakarta sih nggak pusing. Iya, benar. Banyak, bisa ke Atrium, bisa ke Kemayoran, bisa ke MGK, kemana? Banyak kan sentra spare part itu kan banyak banget tuh di sana. Lah kalau kayak kita di Bogor, puyeng nyarinya. Dan jangan salah Mal, bukan di Bogor doang, karena yang nonton kita ini ternyata ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, itu apalagi. Ada yang dari Jawa Timur, banyak banget Jawa Timur gitu kan. Teman-teman nggak usah takut karena saat ini dengan teknologi yang hampir serba digital gitu ya, teman-teman hanya cukup klik di satu toko saja, tinggal nunggu barang datang kurang lebih gitu ya. Dan ini nanti teman-teman bisa sharing juga sama Kamal, sama gua di Instagram yang selalu gua cantumin dan nomor WhatsApp yang bakalan gua tampilin juga nanti. Bisa sharing juga sama mekanik-mekanik di bengkel kesayangan kalian, di kota-kotanya kalian juga. Kebutuhan untuk Grand i10 atau si Kia Picanto ini seperti apa nanti bisa sharing juga teman-teman. Nah, kalau dari berapa tadi? Berarti 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari 5 merek yang tadi disebutin, persentase paling gede untuk lo rekomendasiin ke teman-teman kita, penonton-penonton kita apa, Mal? Nissan March nomor 1. Tetap Nissan March ya? Nissan March nomor 1. Nissan March. Jadi, teman-teman yang saat ini masih mencoba bandingin ke merek-merek yang lain, masih tetap akan mencoba ngelihat atau ngelirik ke merek yang lain atau bakalan lari ke Nissan March, silahkan ramein di kolom komentar. Merekomendasikan Nissan March ini kan bukan ke 1-2 orang ya, ya. Bahkan untuk orang-orang yang tinggal di luar kota pun banyak yang nanya rekomendasi ke gue apa. Gue kerucutkan ke Nissan March, dan yang semua yang gue bilang coba cari Nissan March, coba cari. Alhamdulillah feedback ke guanya, bener Om, saya merasa puas, tidak menyesal. Sesuai yang Om sampaikan. Karena kan gue juga kan merekomendasikan kan based on experience tuh, bukan gue cuman baca di Google, karena gue sendiri nyobain tuh Nissan March seperti apa rasanya. Gitu kan, gue nyobain Nissan March tahun 2013, di tahun 2016. Mobil baru 3 tahun baru 3 tahun. Iya kan? Jadi masih berasa banget tuh semuanya, karena ya mobil usia 3 tahun masih lumayan baru lah. Iya kan? Betul. Nah, ini juga berdasarkan konsumen-konsumen yang datang ke kita, lebih banyak memang hanya melakukan perawatan untuk Nissan March-nya sendiri. Paling banter kaki-kaki lah. Betul. Karena memang ya namanya part mekanikal ya, malah dipakai ada batas usia pakainya gitu loh malah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ngomongin tadi yang gue bilang sensor-sensor kayak gitu malah jarang ya malah. Jarang banget gitu. Jarang banget. Nah, jarang banget. Teman-teman, video ini sudah sampai kota mana aja? Boleh
bantu di kolom komentar, ramein teman-teman ada di kota apa aja, terus setuju sama rekomendasinya Om Kamal yang mana nih? Nissan March, Mitsubishi Mirage, Suzuki Splash, Kia Picanto, atau Hyundai Grand i10. Menurut teman-teman kayak gimana? Boleh silahkan ramekan di kolom komentar. Iya. Dari lo ada lagi Mal Ada rekomendasinya? satu lagi dari pabrikan yang selalu gue rekomendasikan juga, Toyota. Oh ya? Ada Toyota Etios. Etios Falco tuh ya? Etios. Ya, Falco itu kan tipenya ya. Ada yang Aha. tipe E, ada yang tipe apa, ada Oh yang iya tipe iya Falco. iya. Aha. Nama mobilnya itu kan Toyota Etios. Mm-mm. Nah, cuman gue nggak ngerti ada apa di kepala insinyurnya ini sampai dia tidak mengeluarkan varian Matic. Full dia tuh 100% hanya manual ya Manual, teman-teman. makanya sampai sama banyak beberapa pengamat otomotif yang menyampaikan ini mobil gagal. Sebenarnya bukan Iya loh. mobilnya yang gagal, tapi penjualannya tuh yang gagal. Bukan mobilnya. Kalau mobilnya ya bisa dibilang ya no issue lah, nggak ada Iya. masalah gitu ya, dari segi engine, durability, kaki-kaki, cabin, apa semuanya oke lah. Ya. Walaupun ada yang mengeluhkan mengenai posisi kisi AC. Ya. Kenapa posisi kisi AC-nya Kayak gitu kan. Terus ada juga yang mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, ya itu versi masing-masing lah, tidak mengurangi durability dari kendaraan tersebut. Cuman yang gua masih nggak habis pikir sampai hari ini, kenapa nggak ada Matic-nya? Ya. Sedangkan kompetitor yang lain ada. Ya. Splash ada Matic, Mirage, March, Picanto, Grand i10, semuanya ada. Kenapa dia nggak ada? Gue bingung tuh. Iya. Nggak tahu alasannya kenapa. Apa namanya, pabrikan-pabrikan yang lain lagi gencar-gencarnya waktu itu ya, tahun segitu segitu kan lagi gencar-gencarnya tuh. Untuk stiker-stiker yang kayak gitu udah dikasih varian transmisi Matic-nya, tapi Etios hanya mentok di manual. Hanya cuman variannya doang dia di ya. Ada yang tipe E, tipe terus Falco. Tipe apa lagi sih, ada beberapa tipe tuh gue lupa. Yang paling tinggi Etios yang Falco. Dan perbedaannya itu kan hanya seperti bempernya, ada tambahan fog lamp, ya yang kayak gitu-gitu aja lah. Bukan perbedaan, oh ini yang ini mesinnya lebih begini, enggak juga gitu. Hanya di aksesoris sama aja ya. Experience berkendaranya cukup menyenangkan untuk mobil dengan sesederhana itu. Jadi kalau kayak di Motubanya ya anggaplah itu Soluna tuh. Iya kan? Itu Soluna tuh. Jadi versi sederhananya dari All New Corolla. Ya kan? Nah, mungkin pertimbangan mereka itu karena mereka mau nyaingin si Nissan March, mau nyaingin Mitsubishi Mirage, pusing mungkin si insinyur. Tergesa-gesa langsung mengeluarkan. Ini pendapat gue pribadi ya, konspirasi gue aja ini sih. Dan memang datanya juga membuktikan penjualan di tahun itu ternyata memang Toyota Etios juga kalah dibandingin pabrikan yang lain gitu loh. Tuh dia zong banget, makanya kan tahun produksinya juga tidak terlalu lama karena mungkin mereka mikir kayaknya durasinya pendek banget. Kayaknya gue gagal jual deh nih, bukan gagal produksi gitu. Tapi kalau dari si kendaraannya sendiri itu sih, kalau menurut gue masih cukup oke lah. Untuk orang-orang kan ada tipe-tipe orang yang gue nggak mau pakai Matic, gue pengennya manual. Nah, lu beli dah tuh Etios tuh. Konsumsi BBM cukup irit, cabinnya dia lebih luas dari March. Betul. Cabin itu lebih luas dari March, dia mirip-mirip kayak Yaris lah. Mirip-mirip kayak Yaris tuh cabinnya. Jadi 5 dewasa bawa barang tuh masih oke banget. Terus perawatannya juga mudah. 1200 cc ya pasti bensinnya irit, nggak mungkin kan boros. Terus modelnya ya, kalau model balik lagi ke selera masing-masing ya. Ada yang suka, ada yang enggak, itu di luar ranah gue lah. Kalau gue ditanya lu suka enggak? Kalau gue relatif itu Mas. Relatif kalau model gitu. Kalau gue di sini lebih bicara dari segi mekanikalnya. Jadi dengan harga berkompetisi di bawah 100 juta, anggaplah di 80 sampai 90 jutaan dengan rentan tahun yang 2012 sampai 2014-15, tahun yang sama juga. Kalau rekomendasi dari gua ya lebih ke 1 2 3 4. Picanto dan Grand i10 gua bukan tidak mau merekomendasikan, tapi lebih ke lu mending cari aman dulu deh kalau ini mobil pertama. Ya. Gitu. Kecuali memang udah punya basic, udah ngerti. Sudah ada mobil utamanya nih. Ya. Terus mau beliin pasangannya atau istrinya kayak gitu buat antar jemput anak sekolah, mau pilih Grand i10 atau kayak Picanto ya mau ngebut saja. Dan tidak. Si Korea ini dia sebenarnya nggak harus ke bengkel spesialis juga, semua mekanik bisa tuh, karena nggak ada sesuatu yang
beda, nggak ada sesuatu yang aneh. Iya. Beda kayak misalnya lu beli Mercy, lu beli BMW, ada Iya. ada beberapa sistem yang beda. Iya. Kayak gua aja, aduh apa nih ya, gitu, ngerti nggak? Iya. Tapi kalau kayak Picanto, i10, enggak tuh, Enggak. sama aja. Iya. Kayak Masih sama ya. Apa mesin-mesin mobil Jepang aja biasa. Iya, aja sama gitu. aja, umum lah, Perawatannya umum, sama. umum, nggak ada yang sesuatu yang, oh ini berbeda dari yang ini, enggak, masih umum banget dari dia. segi mesin, transmisi, sensor-sensor, terus kaki-kakinya pun depan belakang itu umum lah, umum. Jadi nggak usah takut bakalan nanti susah nyari bengkel, susah nyari ini. Di sini pun udah banyak banget konsumen-konsumen atau teman-teman kita yang pakai Picanto, hanya perawatan, hanya mau perbaikan ini, kaki-kaki segala macam juga udah banyak ya Mal ya. Betul. Gitu. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa rekomendasi yang dikasih sama Om Kamal untuk city car budget di bawah 100 juta, cc 1200, non LCGC. Betul. Yang paling direkomendasiin adalah Nissan March. Jadi silakan teman-teman hunting dari sekarang, walaupun dolar naik. Jangan pusing. Gue yakin teman-teman sudah prepare sejauh itu untuk memperhitungkan bahwa unit-unit yang bakalan dibeli ini memang bakalan jadi sesuatu pengeluaran yang efektif gitu. Betul. Dan Atau bahkan misalnya sebelumnya punya mobil dengan cc 2000, mobil yang agak sedikit premium, pajaknya tinggi, bensinnya boros. Kayaknya gue harus mengencangkan ikat pinggang. Nurunin, cari kembalian, dapat kembalian perawatan lebih mudah, pajaknya lebih murah, bensinnya lebih irit, bisa jadi opsi untuk kalian juga. Nah, silakan teman-teman yang masih penasaran, pengen tahu lebih jauh atau lebih detail informasi tentang beberapa merek yang tadi disebutin sama Om Kamal, boleh silakan nanti DM Instagramnya kita di sini atau langsung chat ke nomor WhatsApp yang bakalan gue cantumin. Insya Allah selalu direspon sama Om Kamal. Kalaupun nggak direspon juga pasti nanti gue yang akan ngerespon duluan kebutuhannya teman-teman seperti apa. Oke, nanti kita bakalan sambung lagi di video yang berikutnya. Teman-teman support terus videonya kita di channel Bengkel Kava Bogor. Terima kasih perhatiannya kali ini. Kita bakalan lanjut lagi nanti di video yang lain. Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Teman-teman dari kota mana aja dan menurut kalian yang paling dipilih sama kalian rekomendasi dari Om Kamal tadi apa aja, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Gua sama Kamal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.